Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat selalu dan masih tetap semangat di semester 2 kali ini. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Miss Dina akan mereview atau mengulang kembali materi sebelum di semester 2, yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, di sini ada fungsi kuadrat, bentuk umumnya f(x) fungsi x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, fx ini ada fungsi x ini adalah daerah asal atau domain. Atau bayangan juga dari hasil dari x ya. A-nya koefisien dari x kuadrat, B-nya adalah koefisien x, dan C-nya adalah bilangan konstan. Contoh soal. Untuk fungsi f(x) sama dengan 15 plus 4x min x kuadrat, tentukan nilai fungsi x jika x-nya 3. Nah, ini kan rumus fungsinya. Rumus fungsinya 15 plus 4x min x kuadrat. Kalian jawab di bawah, ditulis kembali rumusnya. Nah, yang A ini adalah jika x-nya 3. Berarti yang di dalam kurung ini x-nya dirubah menjadi 3 ya. Karena di sini ya, f dalam kurung 3 sama dengan 15 plus 4. Lihat nih, 4x, 4 kali x. X-nya berapa tadi? Kali 3 dikurang x-nya rubah lagi. X-nya berapa di sini? 3. 3 kuadrat. Oke. Next ya. Selanjutnya f fungsinya x-nya 3, 15, sekarang 4 kali 3 adalah 12, plus 12 min 3 kuadrat, 3 kali 3, 9, oke. F sama dengan 15 ditambah 12 kurang 9, ya 3. Berarti berapa hasilnya 15 tambah 3? Ya, 18. Betul. Jadi, kita tulis di bawahnya. Jadi, jika x sama dengan 3, maka nilai fungsi x sama dengan berapa ini nilai fungsi x-nya? 18. Oke, paham ya? Untuk contoh soal yang pertama, contoh soal yang untuk menjawab yang B, bayangan dari min 2 oleh F sama. Bayangan itu menggantikan nilai X-nya. Bayangan dari min 2 dapat ditulis F dalam kurung, min 2-nya dalam kurung sini. Oke, kemudian tulis lagi rumusnya sama yang dalam kurung menjadi min 2. Tadi dalam kurung nilai apa? Ingat, nilai X. Caranya masih sama, 15 ditambah 4 dikali x-nya adalah dalam kurung min 2. Ingat kalau negatif harus dalam kurung supaya tidak keliru. Min x-nya berapa tadi? Min 2 kuadrat. Oke, lanjut. 15, 4, ini plus 4 kali min 2. Jadi, min 8. Min lagi, min 2 kuadrat. Min 2 dikali min 2. Plus 4. Nah, berapa 15 kurang 8? Ya, 7. 7 dikurang 4. Betul, 3. Jadi, bawahnya. Bayangan dari negatif 2 adalah berapa hasilnya tadi? Adalah 3. Ya, cukup paham ya? Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini ada diskriminan pada fungsi kuadrat. Diskriminan rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A dikali C. Nah, di sini diskriminan ada dua. Pada fungsi kuadrat dengan pada persamaan kuadrat.
Jika pada fungsi kuadrat diskriminan, jika D-nya diskriminannya lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X pada 2 titik. Grafiknya memotong sumbu X pada 2 titik. Nah, jika diskriminan sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X hanya pada 1 titik. Nah, jika diskriminan kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, sekarang diskriminan pada persamaan kuadrat. Jika diskriminan lebih besar dari 0, memiliki dua akar penyelesaian real yang berbeda. Jadi X1 dan X2-nya berbeda. Jika diskriminan sama dengan 0, memiliki dua akar penyelesaian real yang sama atau kembar. Ya, kalau jika diskriminalnya sama dengan 0, berarti X1 dan X2-nya lainnya sama. Terakhir, jika diskriminan kurang dari 0, tidak memiliki akar penyelesaian real. Tidak ada ya X1 dan X2-nya, karena diskriminannya kurang dari 0. Nah, sekarang menemukan sifat-sifat pada grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, pembuat nol fungsi. Gimana cara mencari pembuat nol fungsi? Nah, pembuat nol dari fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, berarti nilai f(x)-nya, fungsi x-nya adalah 0. Ingat, nilai f(x)-nya atau y ini sama dengan 0. Karena pembuat nol fungsi, f(x)-nya 0. Selanjutnya, jika sudah 0, persamaan di atas dapat diselesaikan dengan cara seperti yang di materi sebelumnya, persamaan kuadrat. Dengan cara apa? Kalau sudah f(x)-nya sama dengan 0, dengan cara faktorisasi, atau melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Paham ya? Selanjutnya, persamaan sumbu simetri dapat dinyatakan dengan rumus sumbu simetri adalah X sama dengan setengah dikali min B per A, sama dengan atau sama saja min B per 2A. Ini adalah rumus persamaan sumbu simetri. Oke, selanjutnya C. Untuk menentukan nilai minimum atau maksimum fungsi, berarti mencari hasil dari F buka kurung min B per 2A. Nilai minimum atau maksimum berarti mencari nilai fungsi dari sumbu simetrinya. Jadi kalau sudah ketemu sumbu simetrinya berapa, nanti F-nya, X-nya diganti jadi nilai dari hasil sumbu simetri. Ini lagi ada notes atau catatan, titik potong. Jika mencari titik potong grafik dengan sumbu Y, berarti adalah 0, buka kurung, 0, Y. Berarti nilai X sama dengan 0. Ya, jika mencari titik potong grafik dengan sumbu X adalah buka kurung X, 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, langkah-langkah membuat grafik fungsi Y sama dengan fungsi F. Jadi nilai Y itu sama dengan nilai fungsi X. Dengan f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. A bukan sama dengan 0. Caranya adalah, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu X terlebih dahulu, yaitu titik X, 0. Dalam hal ini berarti kalau melalui sumbu X dengan sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Sehingga terbentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, yang kedua yaitu menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y. Kalau tadi pertamanya dengan sumbu X, sekarang sumbu Y. Yaitu titik buka kurung 0, Y. Ya. Dalam hal ini berarti nilai X diganti dengan 0. Itu cara keduanya. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Yang terakhir, menentukan nilai maksimum atau minimum atau koordinat titik balik X diganti dengan min B per 2A.
Ini adalah langkah-langkah membuat grafik fungsi. Di sini ada contoh soal. Miss Dina belum selesaikan karena akan kita bahas bersama. Nah, contoh soalnya adalah gambarlah grafik fungsi Y sama dengan F fungsi X sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X min 6. Dengan X, ini elemen. Ya, elemen itu adalah anggota bilangan real. Gimana cara menjawabnya? Kalian tulis dulu rumus fungsinya. Y sama dengan fungsi X sama dengan 2X kuadrat plus 4X min 6. Tadi di atas sudah dijelaskan langkah-langkah membuat grafik fungsi. Yang pertama harus menentukan apa dulu? Menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, kalian tentukan dulu titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu tadi gimana? X, 0, berarti apanya 0? Y-nya sama dengan 0. Nah, Y-nya dirubah jadi 0 nih, Y-nya. Boleh tulis di belakang rumus atau di depan rumus. Ya. Rumusnya tadi Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X min 6. Y-nya ingat diganti 0. Berarti 2X kuadrat plus 4X min 6 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat tadi, sehingga terbentuk persamaan ini. Kalau sudah seperti ini, harus menggunakan apa tadi? Ada 3 cara, yaitu faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Ya, ini caranya boleh menggunakan rumus ABC, tapi Miss Dina menggunakan faktorisasi ya. Faktorisasi itu koefisien depan dikali konstanta yang belakang. Koefisien X kuadrat dikalikan dengan konstanta. Berapa? 2 dikali min 6. Min 12. Ya. Buatlah perkalian yang hasilnya 12. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Ada lagi tidak? Kalau ada kalian tulis lagi di bawahnya. Ingat hasilnya min 12 ya. Kalian harus mencari 4 plus Q, terusnya P plus Q dengan P kali Q. Nilai P dan Q ini harus sama antara tambah atau dikali. Oke. Hasilnya kalau dikali hasilnya negatif 12, kalau ditambah atau dikurang hasilnya plus 4. Yang mana? Jika ditambah atau dikurang hasilnya 4. Nah, ini ya, 2 sama 6. Supaya hasilnya plus 4, ya apa? Berarti min 2 plus 6 ya. Min 2 plus 6 sama dengan 4. Min 2 dikali 6 sama dengan negatif 12. Ya. Nah, sekarang kita tulis di sini. Nih, 2X kuadrat, di berapa tadi? Min 2X sama plus 6. Berarti di sini kalian tulis min 2X. Di sini ya, dalam kurung di tengah-tengahnya sini ada plus 6X. Oke. Nah, sekarang kita lihat 2X kuadrat min 2X. Kita lanjutkan ya. 2X kuadrat min 2X ini kita faktorisasi dengan persekutuan. Nah, 2X kuadrat min 2X sama-sama bisa dibagi 2X ya. 2 dengan 2 ya. X kuadrat sama X. Dari X yang pangkatnya terkecil berarti 2X. Sekarang 2X kuadrat dibagi 2X. 2 bagi 2, 1. X kuadrat bagi X, sisa X. Next. Min 2 dibagi 2. Min 1 kan. X bagi X habis. Jadi min 1. Buka kurung, tutup kurung ya. Sekarang sini tandanya apa? Plus. 6 sama 6. Dia sama-sama bisa dibagi berapa nih? Ini kan ada 6 sama 6. Bagi 6 bisa ya? 6. Ada X keduanya tidak? Tidak. Buka kurung. Sekarang 6X dibagi 6. 6 bagi 6, 1. X, 1X. 1 itu tidak tertulis. Sekarang min 6 dibagi plus 6. Min 1. Tutup kurung sama dengan 0. Nah, sekarang kalian gabungkan yang di luar dalam kurung. 2X plus 6 dengan berapa nih? Yang sama di dalam kurung sama kan keduanya? Tulis X min 1 sama dengan 0. Nah, kalian tulis lagi kembali di bawahnya. 2X plus 6 sama dengan 0. 2X sama dengan, sama seperti pertemuan kemarin sebelumnya.
plus 6 pindah ruas menjadi min 6. Berarti X sama dengan min 6 dibagi 2. Berarti X1 sama dengan min 6 bagi 2, 3. Ya, temu X1-nya adalah 3. Atau berapa nih? X min 1 sama dengan 0. X sama dengan pindah ruas min 1 jadi 1. Nah, X2-nya adalah 1. X1-nya 3 dan X2-nya adalah 1. Jadi, sini kalian tulis. Jadi, titik potong grafik dengan sumbu X adalah, ingat tadi dengan sumbu X adalah di atas ini X, 0, X, 0. Karena X1 ada X2, ada 2X, berarti kalian tulis apa? Berapa X1-nya? X1, 0 dan X2, 0. X1-nya berapa? 3,0 dan min 3 apa 3 nih? Mohon maaf revisi ya. Min 6 bagi 2 adalah min 3. Jadi min 3,0 dan X2-nya adalah 1,0. Nah, ini cara membuat grafik baru satu secara tahap ya. Tahap kedua adalah titik potong grafik fungsi dengan sumbu Y. Oke, kita next ke cara langkah berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu 0, Y berarti X sama dengan 0. Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X min 6. Diganti X-nya menjadi 0. Ya. Y menjadi 2 di sini ya. 2 dikali X-nya adalah 0 kuadrat. Ditambah 4 kali X-nya berapa tadi? X-nya 0 min 6. Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat itu 0, berarti 0. 4 kali 0, 0 min 6. Jadi Y sama dengan 0 tambah 0 kurang 6, min 6. Y-nya ketemu ya, min 6. Jadi, titik potong grafik dengan sumbu Y adalah, dengan sumbu Y berarti tadi apa? 0, Y. Berapa 0, Y? Y-nya berapa tadi? Sini min 6, berarti 0, min 6. Ya, titik ke berikutnya sudah ketemu 0, min 6. Lanjut cara ketiganya.